Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya masih menjelaskan tentang bentuk-bentuk masalah sosial, di mana masalah sosial itu secara sosiologis ada 4. Yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah kriminalitas, yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi, dan yang keempat adalah ketidakadilan. Materi tentang kemiskinan dan kriminalitas itu sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan. Secara sosiologis bahwa kesenjangan itu merupakan fakta sosial yang tidak terelakkan. Kenapa? Secara alamiah setiap orang, setiap kelompok, setiap masyarakat, setiap daerah itu mempunyai potensi yang berbeda, mempunyai kesempatan yang berbeda, mempunyai kemampuan yang berbeda, mempunyai hambatan-hambatan yang berbeda. Itu kenapa di dalam kelompok, di dalam masyarakat, di dalam daerah itu ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah, ada yang mempunyai kesempatan yang besar, ada yang mempunyai kesempatan yang kecil, ada yang mempunyai kemampuan yang besar, ada kemampuan yang kecil. Itu yang kemudian menimbulkan kesenjangan itu sendiri. Secara etimologi, kesenjangan itu adalah tidak seimbang, tidak simetris, kemudian berbeda. Etimologi ini kemudian diterjemahkan menjadi 2 kesenjangan. Pertama, kesenjangan sosial, dan kedua, kesenjangan ekonomi. Untuk kesenjangan sosial ini terkait masalah perbedaan wewenang dan perbedaan sumber daya ekonomi. Kemudian untuk kesenjangan ekonomi itu terkait masalah efisiensi dan pemerataan. Ada 3 faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Pertama adalah menurunnya pendapatan per kapita. Ini akibat dari jumlah penduduk yang padat kemudian tidak diikuti dengan produktivitas. Yang kedua, tidak meratanya pembangunan antar daerah. Ini disebabkan karena kebijakan politik dan ketidaksiapan sumber daya manusia. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial akibat sikap mental tradisional yang kurang bersaing dan mempunyai jiwa kewirausahaan. Fakta hari ini menunjukkan bahwa dimanapun kelompoknya, dimanapun masyarakatnya, dimanapun daerahnya, itu kesenjangan sosial ekonomi itu sangat terlihat. Dengan kasat mata pun kita semuanya bisa melihat kesenjangan masyarakat dan wilayah, baik itu di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur, itu juga sangat terlihat. Meskipun pemerintah pada hari ini sudah mulai meminimalkan kesenjangan itu. Salah satu bentuk program pemerintah yang sudah dilaksanakan adalah pertama, pemberian subsidi untuk kelompok masyarakat daerah yang memang kurang mampu. Subsidi ini bisa berbentuk sembako, bisa berbentuk LPG, bisa juga berbentuk kartu jaminan sosial. Selain subsidi, program yang juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah adalah menggalakkan UMKM, program ekonomi mikro, kecil dan menengah. Program ini adalah memberikan bantuan bergulir kepada pelaku UMKM, di mana bantuan itu tanpa anggunan. Ini dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi di masyarakat itu sendiri. Program lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi itu adalah melakukan pelatihan-pelatihan, di mana banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah terkait dengan peningkatan untuk berwirausaha, baik itu individu, baik itu kelompok, baik itu masyarakat, seperti itu. Untuk yang ketidakadilan itu secara konsep adalah ketidakadilan itu merupakan tindakan yang sewenang-wenang terkait dengan pembagian hak-hak yang tidak proporsional. Kemudian secara sosiologis ada 4 bentuk ketidakadilan. Yang pertama adalah stereotip. Stereotip itu pemberian sifat negatif, subjektif terhadap seseorang terkait dengan kelompoknya. Stereotip itu prasangka negatif terhadap seseorang terkait dengan kelompoknya. Bisa terhadap ras, bisa terhadap suku atau etnis, bisa terhadap agama, seperti itu. Yang kedua adalah marginalisasi. Marginalisasi itu meminggirkan kelompok
masyarakat atau daerah tertentu dari struktur, dari sumber daya, dari potensi seperti itu. Kemudian subordinasi itu menomorduakan, bisa seseorang, bisa kelompok, bisa masyarakat, bisa daerah tertentu. Ini terjadi karena kelompok masyarakat mayoritas itu dominasi terhadap sumber dayanya sangat kuat, sehingga masyarakat minoritas itu biasanya dinomorduakan. Kemudian dominasi itu adalah beberapa kelompok atau masyarakat mempunyai kekuasaan yang sangat dominan, sehingga dominasi terhadap sesuatu yang sangat besar ini kemudian yang dimunculkan adalah perbudakan, rejim diskriminasi, feodalisme, penjajahan, seperti itu. Demikian penjelasan materi tentang kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.